Tolong! Yo, what's up? Welcome back to my channel SPT Sekianobi. Alright, bersama gue Maondia di sini. Thank you banyak ya buat teman-teman yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan channel ini akan berkembang ke depannya. Amin. Dan aku bakal lebih effort lagi untuk upload video setiap harinya. Oke, guys. Jadi aku kali ini mau cerita sedikit pengalamanku. Pengalaman horor, pengalaman paling mistis selama mendaki gunung di Indonesia. Ini benar-benar cerita pengalaman pribadi, bukan dikarang-karang, bukan juga aku ambil dari cerita orang lain. Ini pure ceritaku sendiri. Oke, guys. Jadi aku sebenarnya pendaki gunung, hobi mendaki gunung. Nah, tapi kali ini aku berangkat menemui temanku di Jakarta, tapi bukan untuk mendaki gunung. Nah, singkat cerita, setelah sampai di Jakarta, temanku ini katakanlah inisial R mengajakku untuk mendaki gunung. Beberapa kali ya mengajakku, akhirnya oke, deal, kita berangkat mendaki gunung. Nah, kebetulan gunung yang kita daki ini berada di Jawa Timur. Oke, jadi berangkatlah kita dari Jakarta, naik kereta ke Surabaya. Sesampai di Surabaya, kemudian kami menelpon teman yang ada di Sidoarjo untuk menjemput kami di stasiun kereta. Oke, singkat cerita, datanglah teman yang menjemput kami dan kemudian dibawalah ke rumah teman. Tapi sebelumnya saya belum betul-betul nggak kenal nih teman yang siapa yang menjemput. Kebetulan yang menjemput ini teman R. Singkat cerita, keesokan harinya saya diajaklah untuk mendaki Gunung Penanggungan. Kebetulan di situ ada dua teman, yang satunya nggak bisa ikut karena ada tugas kuliah, dan teman satu yang lagi inisial D ikut bersama kami. Berangkatlah kami dari Sidoarjo menuju Mojokerto. Nah, kebetulan jalur yang kami daki ini melalui via Tami Ajeng. Awal pendaki kami biasa aja. Setelah tiba di pos registrasi, kami kemudian registrasi, terus lanjut untuk mendaki gunung ini. Nah, sebenarnya Gunung Penanggungan ini adalah gunung yang boleh dikatakan gunung paling diremehkan di Pulau Jawa. Dengan ketinggiannya hanya 1600 mdpl. Dan jalurnya pun, apa ya, lumayan gampang lah, boleh dikatakan begitu. Sebenarnya Penanggungan ini ada 4 pos. Nah, oke. Lanjutlah kami, sebelum mendaki itu kami berdoa. Setelah berdoa, perjalanan pun kami lanjutkan. Di awal perjalanan ini benar-benar, apa ya, aduh, saya langsung dibuat merinding. Sebenarnya ada hal yang aneh dari awal mendaki. Dari pertama kali memasuki pos 1 itu udah ada hal yang aneh. Cuman saya, apa ya, aduh, merinding. Sebenarnya, aduh, merinding. Sebenarnya saya tidak berani untuk mengungkapkan hal-hal yang apa kalau di dalam hutan. Jadi ya biasa-biasa saja, dan teman yang lain pun sepertinya biasa-biasa saja. Oke, setelah pos 1 kami lewati, kemudian lanjut ke pos 2. Kami berhenti sejenak di pos 2 sambil canda-candaan, kemudian lanjut lagi ke pos 3. Nah, di pos 3 ini barulah mulai kejadian aneh bermunculan. Ini posisinya saya mendaki saya paling tengah ya. Si R ini berada di bagian depan, dan si D yang udah 12 kali mendaki berada di posisi paling belakang. Nah, singkat cerita, dari pos 3 menuju ke pos 4, si D langsung bilang, "Kiri, Bang." Dan kami langsung mengikuti arah D. Bener deh ini jalannya. "Iya, Bang. Udah berapa kali mendaki?" "Udah 12 kali, Bang." Si D mengatakan demikian. Tapi perasaan saya, kenapa ini jalurnya aneh ya? Aneh sekali. Ini jalur paling aneh yang pernah saya lalui. "Terus aja, Bang, ikutin aja lampu kota," ujar si D. Kami terus berjalan, dan tiba-tiba si R mendadak stop. Kita sudah nyasar. Waduh, saya langsung merinding, guys. Oke, saya kemudian mengatakan sama teman-teman kalau biar saya saja yang jadi navigator, kalian ikut saya aja. Oke, kami pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke belakang. Di perjalanan, tiba-tiba si R ini menjerit, guys. "Tolong! Tolong! Tunggu! Tolong! Kenapa kamu?" Awalnya dia nggak cerita apa yang dirasakan.
Oke, cepat, saya bilang begitu. Terus, sini kerilnya saya bawa. Saya langsung bawa kerilnya. Kami terus berjalan, saya terus mencari arah, saya terus mencari arah. Kemudian sampailah kami di titik pertama kali kami nyasar. Nah, sebenarnya ini jalur penanggungan itu cuma ada satu. Nggak tahu kenapa kok bisa tiba-tiba ada dua jalur di situ. Setelah kami keluar, barulah kami lanjutkan perjalanan ke pos 4. Dan di perjalanan ke pos 4 ini saya pun masih dibuat kaget dengan Bang D yang udah 12 kali mendaki tiba-tiba muntah. Muntahnya itu muntah air, guys. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba muntah air. Kemudian saya langsung bilang, kamu lanjut aja ke atas, bikin tenda, saya yang akan ngurusin ini si D. Kemudian si R ragu-ragu untuk meninggalkan kami berdua. Tapi saya terus memaksa, udah ke atas aja, udah ke atas, biar kami aja yang di sini, saya bilang begitu. Terus tidak lama kemudian, singkat cerita, si D pun sudah sembuh dari muntah-muntahnya tadi yang begitu sakit perut apa segala macam. Jalan satu langkah jatuh, satu langkah jatuh. Tidak lama kemudian sembuh, sehat. Langsunglah saya ajak dia untuk naik ke atas. Nah, sesampainya di pos 4 ternyata si R ini pun belum mendirikan tenda. Ya, terpaksalah saya yang harus mendirikan tenda. Di situ saya lihat ada dua tenda di samping kiri dan kanan saya. Ya, saya pun belum merasakan hal yang aneh sebenarnya. Nah, setelah tenda berdiri, saya kemudian bikin air, masak, kita langsung makan. Nah, mereka berdua langsung tidur. Nah, di situ ada dua orang yang dari bawah datang. Mereka membawa senter. Aduh, merinding saya. Aduh, merinding lagi. Nah, mereka dua orang datang. Terus saya sapa, dari mana mas? Dari Surabaya, katanya. Oh, berdua aja mas? Iya, katanya. Terus mereka tidak bawa keril, apa segala macem, cuman bawa seperti headlamp gitu. Terus, nah sebenarnya kan pos 4 itu adalah pos terakhir. Nah, saya lihat dia berjalan di samping tenda saya, terus saya keluar, saya perhatikan dia terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Kemana ini anak ini dua ini, saya bilang begitu dalam hati saya, berkata, kemana ini orang? Mungkin di atas masih ada uh, tempat camp lagi. Nah, saya berpikiran seperti itu awalnya. Oke lah, tidak saya hiraukan. Nah, ternyata sebenarnya pendaki di Gunung Penanggungan itu dari pos 1 ke pos 4 itu hanya kurang lebih 3 jaman. Nah, setelah kami nyasar tadi, serasa cepat, padahal itu sudah 3 jaman kami tersasar. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. Matahari pun sudah mulai terbit. Tenda yang samping kiri dan samping kanan ini tidak muncak sama sekali. Mereka sudah selesai dari muncak. Jadi hanya kami berdua yang muncak, saya sama si R. Sementara si D memang sudah kelelahan. Tidak ada satupun pendaki yang di atas yang muncak hari itu, cuman kami berdua yang muncak. Oke, kami pun bergegas untuk naik. Pelan-pelan kami jalan, pelan-pelan kami jalan. Nah, di situ kami berjumpa pos. Nggak tahu dari mana kok tiba-tiba ada pos. Tapi saya lagi-lagi saya tidak terlalu menghiraukan. Kami terus lanjut berjalan, lanjut berjalan. Nah, di situ saya berjumpa seorang pendaki. Saya tanyakan, ramai mas di atas? Tidak. Dia hanya menjawab, tidak. Sendiri aja mas? Iya. Ini aneh sih sebenarnya. Karena saya tidak tidur dan saya tahu siapa yang naik, siapa yang turun, itu saya pasti tahu. Karena tenda kami posisinya itu ada di tengah, gitu kan. Oke lah, saya pun tidak menghiraukan hal itu. Kami langsung naik ke atas, sampailah kami di puncak. Foto-foto, terus turun. Pas kami turun, aduh merinding lagi nih. Pos yang tadi itu udah nggak ada lagi guys.
nggak tahu kemana, posnya udah nggak ada lagi. Tapi saya pun, aduh, merinding lagi. Nah, saya tuh saking penasarannya, saya cari-carilah ini apa namanya, em, jalur yang bikin nyasar tadi malam itu. Saya cari, nggak ada guys, nggak ada. Mata saya tuh sangat kantuk sekali, kantuk, sangat kantuk sekali. Tibalah kami di pos 3 kembali guys. Di pos 3 itu saya setengah tidur, setengah tidur. Di dalam setengah tidur itu saya bermimpi, kacamata. Kacamata saya itu diambil guys, di dalam mimpinya itu. Nah, kebetulan kan kacamata itu saya taruh di sini sebelum tidur, itu saya taruh di sini. Nah, biasa tidur gini kan, saya taruh di sini. Itu tiba-tiba di dalam mimpinya itu kacamata saya diambil. Pas saya bangun saya langsung pegang begini, astaga, kemana kacamataku, gue bilang. Itu betul, saya betul-betul marah, itu betul-betul saya marah. Singkat cerita, kami akhirnya pulang lagi ke rumah, ke Sidoarjo. Cerita pun nggak berakhir sampai di sini guys. Malam harinya saya pengen mandi guys. Nah, sebelum mandi itu badan saya tuh merinding, 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 merinding semuanya. Nah, kemudian saya nggak jadi mandi. Teman yang lain pun begitu. Rumah yang saya tumpangi ini, temannya si R, teman yang si R ini yang di Sidoarjo, saya nggak betul-betul itu, awalnya saya betul-betul nggak kenal sama dia. Jadi beliau punya tante. Nah, kebetulan tantenya itu ya boleh dikatakan dia punya kelebihan. Ini percaya atau enggak, aku nggak apa ya, minta kalian untuk percaya juga, ini ceritaku. Sini tante mau tanya-tanya katanya. Tante itu bilang dia cari yang pendek katanya. Pendek. Kebetulan di antara teman-teman itu yang pendek ya saya gitu kan. Terus kamu jangan mendaki gunung lagi di sini katanya. Dia masih cari kamu. Dia ada yang dia inginkan darimu katanya. Dia bilang begitu. Tante itu bilang begitu. Lebih baik kamu menyeberang dulu. Jangan mendaki di Pulau Jawa dulu. Menyeberang dulu. Ini benar-benar goib katanya gitu. Kamu kalau nggak ke Sumatera ya ke Bali lah. Pokoknya nyeberang dari pulau ini katanya gitu. Oke, percaya atau enggak, awal mulanya saya benar-benar nggak percaya ya, yang dikatakan tante tadi. Tapi setelah saya nyebrang, waktu itu saya nyebrang ke Bali, kemudian bener, sebelum menyeberang itu saya masih dibuat merinding, asal ingat merinding, asal ingat kejadian itu merinding. Kemudian saya nyebrang ke Bali. Setelah nyebrang benar-benar pure hilang, nggak merinding sama sekali. Itu benar-benar tubuhku serasa bagus kembali. Tapi intinya gini, setiap gunung itu punya karakteristiknya masing-masing, jadi jangan pernah meremehkan ataupun apa ya, jangan pernah berkata kasar lah. Saya sempat berkata kasar waktu itu di sana. Karena ya itu tadi, kacamata hilang, kami diganggu apa segala macam. Mungkin ada pun teman yang lain yang aneh-aneh. Saya nggak, benar-benar pribadi nggak sempat menyombongkan diri juga, nggak. Cuman mungkin ada beberapa teman yang begitu sempat meremehkan lah gitu kan. Sebelum mendaki pun itu gunung udah diremehkan gitu kan. Ya intinya gitu, setiap gunung punya karakteristiknya masing-masing. Jadi tetap jaga etika kita, jaga kesompanan. Salam satu jiwa, Goma Ondia.